Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku taat, berlomba dalam kebaikan, dan juga etos kerja. Islam mengajarkan perilaku terpuji dan akhlak mulia kepada umatnya. Perilaku terpuji ini ada yang berkaitan dengan Allah atau hablum minallah, dengan orang lain hablum minannas, dan dengan diri sendiri, ataupun juga nanti dengan alam. Perilaku terpuji yang dikerjakan dengan ikhlas akan menguatkan iman kepada Allah dan membuat harmonis hubungan antara sesama muslim. Di antara perilaku mulia itu adalah sikap taat kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Ketiga perilaku mulia tersebut, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan menghantarkan seorang muslim pada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perilaku mulia di atas merupakan bagian dari akhlak mulia yang merupakan misi ajaran Islam secara universal, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian untuk perilaku taat sendiri, taat berarti senantiasa tunduk kepada Tuhan atau kepada Allah, kepada pemerintah ataupun sebagainya. Dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ketaatan yang paling tinggi adalah tunduk pada aturan Allah, kemudian di bawahnya adalah taat kepada sunnah ataupun ajaran Nabi Muhammad SAW, serta di bawahnya lagi ada sikap untuk tunduk pada para pemimpin, baik itu pemimpin yakni pemerintah, negara, daerah maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. Ataupun mungkin kalau kita di ranah sekolah, maka kita juga harus taat dan patuh kepada aturan yang ada di dalam sekolahan. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah di sini artinya adalah maksudnya dengan cara kita bertakwa kepada Allah, mengamalkan isi Al-Quran, dan meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya yang diperintahkan Allah itu adalah yang mengandung manfaat, dan apa yang dilarangnya pasti mendatangkan madarat ataupun bahaya. Kemudian taat kepada Rasulullah SAW. Taat kepada Rasul yakni berarti setiap muslim harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Ghabun ayat 12 disebutkan bahwasanya, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dari Allah dengan terang. Kemudian taat kepada ulil amri ataupun pemimpin. Taat kepada ulil amri atau pemerintah, di sini berarti setiap muslim harus taat terhadap setiap pemimpinnya ataupun pemerintahannya masing-masing, selama pemerintah tersebut masih dalam jalur kebenaran dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala serta tidak menyimpang dari ajaran Islam. Untuk taat kepada pemerintah, maka kita harus mempunyai sikap tanah air, merasa memiliki serta memiliki rasa darbeni terhadap bangsa dan negara Indonesia ini, sehingga dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat, ulama, dan masyarakat, serta hal-hal yang lain, maka kemudian bangsa Indonesia akan maju dalam berbagai bidang. Kemudian berkompetensi dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan yang berbangsa-bangsa, berbeda warna dan kulit, berbeda warna kulit dan beragam pula suku-sukunya. Perbedaan itu jangan sampai menyebabkan untuk saling menyalahkan, menindas atau merendahkan satu sama lain. Berdasarkan perbedaan tersebut, Allah memerintahkan hambanya untuk saling berlomba-lomba dalam meraih kebaikan, sesuai dengan kadar kemampuan dan potensi masing-masing yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, beliau juga mendorong umatnya untuk selalu berlomba dalam kebaikan, seperti yang dituliskan dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya, bersegeralah melakukan amal-amal soleh atau kebajikan, sebab sebuah fitnah akan datang bagai sepotong malam yang gelap. Seseorang yang paginya mukmin, sorenya menjadi kafir, dan seseorang yang sorenya bisa jadi mukmin, paginya menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan harga dunia.
Kemudian kriteria perbuatan baik atau amal soleh, yang pertama adanya niat ikhlas karena Allah, yang kedua benar dalam melaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul, yang ketiga bertujuan untuk mencari ridha Allah. Kemudian macam-macam perbuatan baik atau amal soleh seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, bahwasanya yang pertama perbuatan amal soleh yang berkaitan dengan Allah, lalu dengan diri sendiri, kemudian dengan sesama, dan juga perbuatan atau amal baik amal soleh yang berkaitan dengan alam. Kemudian keuntungan berbuat baik sendiri ataupun manfaatnya ketika kita melaksanakan perbuatan yang baik, yang pertama kita akan dianugerahi kehidupan yang baik pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga akan memperoleh pahala yang besar dan mendapat balasan surga di akhirat nanti, dan juga kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, serta kita memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi, serta mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian selanjutnya di sini adalah etos kerja yang tinggi. Bekerja adalah kegiatan penting yang harus dilakukan oleh semua manusia. Dalam Islam, orang yang bekerja dengan etos tinggi akan memperoleh pahala dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambar dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang uh, ataupun suatu kelompok. Etos kerja menurut Islam didefinisikan sebagai sikap atau kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwasanya bekerja itu bukan hanya untuk memuliakan dirinya saja, akan tetapi juga menampakkan sisi kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari suatu perbuatan ataupun amal soleh. Seorang muslim yang memiliki etos kerja yang baik atau yang tinggi adalah mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat, yang pekerjaannya merupakan bagian dari amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta tetapi juga untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada beberapa ciri-ciri etos kerja yang harus dimiliki oleh seorang muslim ataupun uh, seorang muslimah. Yang di sini pertama adalah disiplin waktu. Yang kedua ada ikhlas, kemudian jujur dalam keadaan apapun, kemudian amanah, istiqomah, kemudian menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan solutif, kemudian memiliki tekad dan keyakinan, kemudian konsekuen ataupun komitmen, kemudian berani akan tantangan, percaya diri, mandiri, kemudian bekerja dengan memperkaya jaringan ataupun silaturahmi. Dengan kita mempunyai semua sikap yang baik tadi dalam bekerja, insya Allah semuanya kemudian akan menjadi baik dan menjadi berkah. Mungkin itu yang dapat uh, saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.